Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harkavin Mahawira, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Probolinggo dari SMK Negeri 1 Keraksan. Di sini kita sudah sampai pada aksi nyata, yaitu aksi nyata 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di sini saya akan membagikan dua hal, yaitu yang pertama adalah membagikan tentang berbagi, yaitu berbagi dengan rekan guru. Kemudian yang kedua yaitu adalah aksi nyata dari budaya positif. Oke, Bapak Ibu, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang ini, konsep-konsep atau kunci dalam budaya positif, Bapak Ibu, Bapak Ibu. Di sini cuma ada 7, sebenarnya ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, sekarang sudah jam 1, jadi kurang lebih nanti kurang 1 jaman lah kita selesai, lebih seperti itu. Kemudian untuk pembahasan yang pertama, Bapak Ibu, tentang perubahan paradigma belajar, ini dari William Glasser, yaitu memberikan penekanan pada pilihan yang bisa dibuat seseorang untuk mengubah hidupnya. Jadi perlu penekanan. Kemudian di sini pada tujuannya yaitu memahami miskonsepsi saja tentang teori kontrol dari paparan teori kontrol dari William Glasser. Kemudian yang kedua tujuannya adalah guru dapat memahami menerapkan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol, jadi dirubah. Jadi seperti itu. Kemudian guru dapat bersikap kritis, reflektif, dan terbuka dalam menganalisis perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Contoh konstekstualnya nih, pada saat pembelajaran di kelas ada salah satu siswa yang tidak mendengarkan apa yang Bapak Ibu jelaskan. Di sini teori kontrol dengan cara yang positif. Jadi kita mengontrol. Guru mengontrol kebiasaan buruk anak pada saat proses pembelajaran dengan cara menempatkan posisi duduk yang membuat konsentrasi lebih baik. Misalnya di deretan depan dan cara lain. Itu salah satu teori kontrol seperti itu. Nah, itu tentang penjelasan teori kontrol. Kemudian next berikutnya kita beralih ke disiplin positif. Jadi pada intinya sih teori kontrol kita itu melakukan perubahan dari stimulus respon, itu kita rubah menjadi teori kontrol sehingga siswa mampu kita kontrol. Jadi untuk membuat perubahan yang biasa-biasa saja, sederhana, kita itu memanfaatkan membuat perubahan yang sedikit saja itu dengan memberikan stimulus. Tapi kalau mau merubah kerangkanya, merubah secara keseluruhan, itu merubah kerangkanya ya dengan teori kontrol ini. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini pada intinya di sini kita guru dapat memahami konsep disiplin positif dihubungkan dengan teori motivasi perilaku manusia. Kemudian guru dapat memahami konsep teori motivasi manusia dihubungkan dengan konsep motivasi internal dan eksternal. Kemudian yang ketiga, bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam menganalisis motivasi yang dimiliki oleh guru sendiri menurut teori motivasi perilaku manusia. Kemudian contoh konstekstualnya, pada saat kita memahamkan tentang pentingnya belajar kepada siswa, baik terkait pemahaman tentang cara belajar, mengatur pola belajar, dan lain sebagainya. Di sini kita sudah melakukan penguatan disiplin dengan cara eksternal dan membangkitkan self-disiplin, yaitu membangkitkan dari faktor intrinsik siswa. Jadi pada intinya di pembahasan ini, disiplin itu ada dua, yaitu melalui intrinsik dan ekstrinsik, itu aja di pembahasan ini. Intrinsik ini yang paling bagus. Jadi kita menanamkan disiplin dari gimana sih siswa ini bisa paham bahwa ini benar-benar baik. Kalau dari faktor eksternal ya dari kita, karena siswa itu sudah tidak sanggup untuk dari dirinya sendiri, kita membantu dengan cara yang membatasi yang teori kontrol tadi itu, menjaga agar dia perilakunya sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan sesuai dengan kodratnya juga, seperti itu. Itu pada poin disiplin positif. Kemudian yang ketiga,
tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu menghindari hukuman. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang baik karena berperilaku bersifat internal bukan eksternal, langsung dari faktor intrinsik yang tadi itu. Kemudian contoh konseptualnya, mengikuti pelatihan guru atau siswa, menyelesaikan kewajiban guru atau siswa, dan contoh lainnya. Bagaimana motivasinya tergantung di kategori mana tingkatan motivasi yang Bapak Ibu rasakan. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan, kemudian di mana dari 3 hal itu, apakah karena hukuman? Nah, kalau seperti ini kan Bapak Ibu ini kan mengikuti pelatihan ini kan dari faktor yang 3, ya kan? Faktor yang 3 tadi, ya kan? Ya kan? Yang ketiga tadi masih ingat? Yaitu motivasi yang baik karena berperilaku langsung dari internal yang ini, ya kan? Bukan karena hadiah, ya kan? Paksaan. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, bukan yang kedua ini kan untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tidak, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu ini sudah menerapkan sebetulnya berperilaku bersifat internal yang terbaik ini sudah. Inilah yang terbaik berarti ini sekarang. Ya, seperti itu. Nah, ya kan? Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah masuk dalam kategori yang ketiga ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi terima kasih sudah dari hati nurani, ya kan? Tanpa ada paksaan Bapak Ibu sudah bisa hadir di sini. Terima kasih banyak. Nah, itu pada intinya situ motivasi. Jadi motivasi Bapak Ibu sangat bagus sekali nih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian yang keempat, nah kebutuhan dasar. Yang keempat, jadi ada 7. Yang keempat ini tentang kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ada 5, yaitu pertama kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup, kemudian yang kedua kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, ada penguasaan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ketika ada siswa yang bermasalah. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah itu dia kebutuhan dasarnya apa kok berbuat masalah. Nah, seperti itu. Kebutuhan dasarnya dia apa kok berbuat masalah. Contoh ya. Di sini harapannya Bapak Ibu di sini memahami bahwa setiap tindakan murid itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada alasan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda. Jadi berbeda dan agar menjadi individu yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Ini yang paling penting, harus terpenuhi secara positif. Kemudian guru memahami bahwa kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Nah, kemudian memahami peran guru adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhan secara positif. Nah, kebutuhan bertahan hidup, survival ya, apa? Survival adalah ya, bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi Bapak Ibu harus bisa, apa sih anak ini kok bermasalah, dia butuh apa? Nah, gitu. Yang terakhir adalah kesenangan, Bapak Ibu. Kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk menjadi kesenangan, bermain, dan tertawa. Contoh konseptualnya, jadi kita ada 5 tadi. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Kira-kira masuk dalam kategori mana dari 5 hal tadi? Apakah masuk dalam kebutuhan hidup, kesenangan, cinta, kasih sayang? Coba ya. Ibu Ambar itu guru wali kelas 2A di SD. Kemudian sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni ini sering minta makan siang. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, seperti itu. Kemudian ini yang pertama,
Karena ia lapar, misalkan Doni jawabnya gini, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti masuk dalam kategori apa? Antara 5 kebutuhan tadi. Apakah tidak karena lapar? Ekonomi. Ekonomi ya kan? Ekonomi itu masuk ke apa? Kalau kita lihat kalau dari faktor ekonomi apakah masuk, dia jawabnya karena lapar, apakah masuk ke kesenangan, kebutuhan hidup, cinta kasih sayang, kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup, oke, benar sekali. Kemudian ada lagi, misalkan jawabannya gini, misalkan ada bervariasi jawabannya. Karena dia merasa senang, temannya itu jadi diperhatikan, jadi memperhatikan dia. Nah, jadi dia tuh termasuk kebutuhan dasarnya apa berarti? Kalau dari ini cinta kasih sayang, ya kan? Itu benar sekali. Posisi kontrol restitusi ini harapannya adalah Bapak Ibu dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin dan yang dijalankan selama ini, dampaknya untuk murid-murid. Yang kedua, Bapak Ibu dapat mengetahui dan menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer. Jadi yang diinginkan adalah pada posisi monitor dan manajer. Seperti itu. Jadi yang diinginkan adalah pada posisi monitor dan sebagai manajer. Kemudian yang ketiga adalah dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol nantinya. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, dan yang 2 ini adalah posisi kontrol yang tiga ini tidak disarankan, tidak diharapkan. Yang pertama adalah penghukum. Yang penghukum adalah seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Hukuman verbal itu dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Biasanya ini kita kadang lupa bahwa kita itu melakukan hukuman kadang seperti itu. Contoh, patuhi aturan saya. Kamu selalu saja kamu, itu sebetulnya menghukum secara verbal. Selalu pasti, selalu terakhir selesai, itu verbal, secara verbal. Kasihan juga seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kadang Bapak Ibu yang melo-melo ya kan, yang biasanya kan membuat orang merasa bersalah ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, lebih lembut. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Nah itu adalah posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah seperti itu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ini agak lumayan sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Seperti itu. Contoh, ayo bantulah demi bapak ibu. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini yang dulu bantu. Nah, itu sebagai kayak teman. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi sebagai teman. Tidak diharapkan, 3 ini tidak diharapkan. Yang diharapkan tuh bapak ibu yang ini, yang 4. Sebagai monitor atau memantau, yaitu mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seorang pemantau saat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalkan peraturan apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer, yaitu posisi terakhir adalah mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Contoh, kata-katanya biasanya apa yang kita yakini dari kejadian ini. Nah, kemudian apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakini apa yang harus diperbaiki. Nah, seperti itu. Seperti itu. Contoh konseptualnya, ketika terjadi keterlambatan, siswa ada yang terlambat datang, kemudian apa yang dilakukan oleh guru? Apakah dia menempatkan sebagai penghukum? Apakah berbuat bersalah? Nah, di keyakinan kelas ini pada intinya Bapak Ibu yaitu memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah yang menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, kemudian mengapa keyakinan kelas ini yang tadi yang kita bahas, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan? Nah, pertanyaan berikut adalah memiliki peraturan tentang menggunakan helm. Contohnya adalah kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor.
Kemungkinan jawaban Anda untuk itu adalah agar selamat. Nah, jawaban selamat inilah yang disebut dengan keyakinan bahwa dengan menggunakan helm kita akan selamat. Seperti itu. Itu keyakinan. Pembentukan keyakinan kelas itu sudah ada di materi yang sudah kita share, Bapak Ibu. Kemudian contoh konseptualnya yaitu ketika kita mau mulai di kelas seperti itu. Apa yang harus kita yakini sebelum kita mulai pelajaran, apakah harus menghargai orang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir semangat sekali biasanya kalau yang terakhir ini tentang restitusi, ya kan? Oke, Bapak Ibu di sini tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang pertama yang kita akan bahas tujuannya dulu. Tujuan Bapak Ibu di sini mempelajari di sini adalah pada materi ini adalah Bapak Ibu memahami restitusi sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, ini yang mau kita angkat, budaya positif. Yang kedua, Bapak Ibu dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Nah, ini. Yang ketiga, Bapak Ibu bersikap reflektif, kritis, kreatif dan terbuka. Nah, pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses bagaimana si murid memperbaiki sehingga apa? Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Itu menurut Gosen pada 2004 bukunya. Kemudian ada yang menjelaskan bahwa restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dia bisa pulih. Kalau orang sakit itu bisa sembuh gitu. Kan kebanyakan orang sakit kan tambah sakit, berarti belum sembuh, belum berhasil berarti. Penekanannya bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain, bukan, atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi setiap siswa itu punya nilai kebajikan seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi, ciri-cirinya yang pertama itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Menebus kesalahan itu misalkan nih, saya mukul Pak Taufik das. Pak Taufik harus balas mukul saya, itu namanya menebus kesalahan biar imbang, bukan seperti itu. Ketika saya mukul Pak Taufik, nah solusinya bukan dipukul balik saya. Nah, seperti itu. Namun untuk belajar dari kesalahan, dari saya mukul pasti ada merasa kesalahannya apa, dibedah dan sampai ketemu permasalahan selesainya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, ini penting juga untuk di rumah, untuk memperbaiki hubungan rumah tangga juga penting juga kan. Kalau lagi bertengkar ya kan, memperbaiki rumah, bilang saja restitusi Pak, ini ya kan. Kenapa? Rumah tangga ya ketika kita menghadapi suatu permasalahan, selesaikanlah dengan restitusi. Stabilkan identitas dulu permasalahannya apa kalau di rumah. Sebab yang ini bedanya kita pengajar dan pendidik. Kalau pengajar di sekolah selesai, tapi kalau pendidik nanti itu diperhitungkan ketika dia pulang ke rumah, ketika dia di sekolah, ketika dia di masyarakat, bahkan dia ketika sudah besar menjadi penerus bangsa seperti itu. Ini pendidikan bedanya, yang nanti mau disambung dengan Merdeka Belajar. Nah, kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, ya. Jadi ditawarkan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, faktor intrinsik. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih kamu melakukan seperti ini? Dasarmu, kebutuhan tadi yang kita pelajari itu masuk dasar yang mana, kebutuhan dasar yang mana. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dari faktor intrinsik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada karakter. Kemudian restitusi menguatkan bukan melemahkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan pada masalah. Nyari solusi, yang fokuskan nyari solusi. Oleh sebab itu, ketika kita ada permasalahan, biasanya saya mencari solusi, bukan menambah masalahmu kok gini, bukan seperti itu. Solusinya langsung dipecahkan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini bagaimana cara menerapkan restitusi, Bapak Ibu? Ada 3 tahap. Ada 3 tahap, Bapak Ibu. Untuk menerapkan restitusi ada 3 tahap. Yang pertama, stabilkan identitas dulu. Stabilkan identitas. Contohnya, misalkan nih Pak Taufik melakukan kesalahan, datang terlambat ke sekolah, misalkan.
Stabilkan identitas itu gimana? Satu, membuat bahwa tidak bersalah. Pak Taufik tidak bersalah. Dengan cara ya gini kata-katanya. Kita semua pernah melakukan terlambat Pak Taufik. Nah, artinya sudah stabil. Artinya bukan hanya Pak Taufik saja yang terlambat. Di situ mental si siswa itu stabil. Kalau yang membuat kesalahan, kamu ini terlambat terus, akhirnya down kan? Down itu udah stabil. Memang secara fisik stabil, tapi batin tidak stabil, ya kan? Seperti itu. Yang kedua, setelah kita stabilkan permasalahannya, Pak Taufik, kita itu ya semua orang pernah terlambat, bukan hanya Pak Taufik saja. Itu sudah stabil, artinya sudah oh ya ini wajar. Nah itu hal kewajaran ini sudah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini yang ada kan rata-rata kan kita kan tidak membenarkan kesalahan, iya kan? Kita rata-rata kan tidak membenarkan kesalahan. Di sini malah divalidasi tindakan yang salah. Contoh, Pak Taufik misalkan tadi terlambat ini pasti bisa berbuat lebih sebetulnya. Pasti bisa berbuat lebih terlambat sebetulnya. Nah, kan divalidasi. Bahwa memvalidasi kesalahan di sini. Sehingga dari validasi ini harapannya nanti Pak Taufik itu bisa cerita karena sudah divalidasi kesalahannya. Oh iya benar salah. Kemudian akhirnya memiliki alasan. Dari situ akan cerita alasannya kenapa. Ya alasan saya malam lembur dan lain sebagainya, itu kan terbuka semua. Jadi fungsinya di validasi tindakan tujuannya adalah mencari alasan yang jujur seperti itu. Dari alasan jujur, tahap yang ketiga, tahap ketiga menanyakan keyakinan. Nah dari cerita yang tadi, dari alasan tadi, menurut keyakinan Bapak Ibu apakah benar atau salah, pasti kan bilangnya salah. Nah kalau dia sudah bilang salah dengan faktor intrinsik, ini sudah mulai masuk ke intrinsiknya dia yang berbuat salah. Sehingga di sini baru kita memberikan yang disebut dengan faktor intrinsik tadi. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ini contoh konseptualnya Bapak Ibu. Saya melakukan restitusi terhadap siswa yang terlambat ketika masuk. Kemudian saya melakukan restitusi, kenapa sih kok terlambat. Kemudian memang semua siswa pernah terlambat nak. Kenapa sih kamu tindakan kamu kan memang salah, tapi kenapa, alasannya kenapa ditanya, kemudian diyakini bahwa itu salah. Nah seperti itu restitusi Bapak Ibu. Nah dari situ pembahasan kita sudah selesai. Ada 7 pembahasan. Yang pertama Bapak Ibu, kita membahas tentang perubahan paradigma. Yang pertama, perubahan paradigma yaitu paradigma pembelajaran stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita sudah melakukan pembelajaran tentang disiplin positif. Kemudian yang ketiga motivasi dari ada 2 tadi motivasinya, yaitu dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar, ada 5 yang tadi itu kebutuhan dasarnya, ada karena kesenangan, kemudian kebutuhan, cinta kasih sayang dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas, jadi sebelum kita mengajar kenapa kok bukan peraturan tapi keyakinan, agar ya siswa tahu alasannya kenapa. Oke Bapak Ibu, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekarang adalah sesi untuk bertanya. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan Bapak Ibu. Silakan. Ya? Ada? Oh ya, ada Bika, oke. Bu Citra, Pak Mirwan, oke, siap. Silakan Bika dulu terlebih dahulu. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bika. Ini mengenai materi budaya positif ini 100% adalah pekerjaan BK sehari-hari. Jadi kalau misalkan semua guru menanamkan budaya positif waktu mengajar dan juga waktu membimbing siswa. Ya Pak, tadi kan masih. Ya, Pak. Ini materinya tentang budaya positif. Ya. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh guru BK selama ini. Semuanya itu guru BK selalu menanamkan budaya positif. Meskipun anak itu melakukan suatu kesalahan gitu. Jadi kita tidak pernah berpikiran negatif dulu kepada anak. Seandainya semua guru sudah menerapkan, sudah mengamalkan budaya positif ini, guru BK akan sangat terbantu sekali dengan
semua guru bisa membantu guru BK, karena guru BK kan memang jumlah siswa asuhnya terlalu banyak, jadi kita tidak bisa membantu satu persatu anak gitu. Kadang ada yang lebih dekat dengan guru, dengan wali kelasnya. Kemudian yang saya tanyakan ini di contoh kontekstual yang presentasi 1, perubahan paradigma pembelajaran. Di sini contohnya, pada saat pembelajaran di kelas ada salah satu siswa yang tidak mendengarkan apa yang Bapak Ibu guru jelaskan. Nah, di sini contohnya adalah menempatkan posisi duduk. Apakah itu salah satu solusi terbaik? Sementara kita kan harus tahu juga siswa itu ada yang tipe belajarnya bagaimana. Apakah tipe belajarnya visual atau tipe mendengar, atau yang kinestetik. Nah, kalau kita paksakan anak ini tidak mendengarkan, tapi dia ternyata tipenya sebenarnya bukan tipe ordinari, tapi tipe yang memang suka jalan-jalan, suka bergerak. Kita tempatkan posisi depan, apakah dia merasa nyaman? Nah, itu pertanyaan saya, apakah itu solusi yang terbaik? Oke, terima kasih. Bu Ika ya dari guru BP, Bu Ika dari guru BP. Ya langsung aja saya jawab satu persatu ya. Kalau kita tampung khawatir nanti saya lupa. Oke, terima kasih Bu Ika dari guru BP. Nah, BK Pak. Oh ya BK ya sekarang minum konseling. Tahun lama ya. Oke. Nah, apa yang dipikiran Bu Ika itu sebetulnya sudah saya pikirkan juga. Ini adalah budaya positif ini harapannya memang benar. Kita tuh, saya sempat berpikir awalnya sebelum saya belajar tentang restitusi, loh ini kan pekerjaan BK. Nah, awalnya seperti itu. Loh ternyata di sini budaya positif harapannya bukan hanya BK saja yang bisa menerapkan restitusi. Sebetulnya sudah guru BK sudah menerapkan restitusi, cuma namanya bukan restitusi, nggak mengenal istilah ya kan. Ternyata setelah saya kupas, loh ini seperti pekerjaan BK. Nah, benar sekali. Harapannya di budaya positif ini setiap guru bahkan tendik ya warga sekolah itu menerapkan seperti ini, sehingga akan terbantukan juga, sehingga kewajiban untuk melakukan restitusi bukan hanya guru BK saja, tapi setiap guru tendik itu punya kewajiban yang sama seperti itu, sehingga akan terciptalah budaya positif yang akan cepat itu seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah apakah duduk di depan itu adalah solusi Pak Kavin? Nah, jawaban saya adalah memang disinilah yang memang saya agak biar terjadi suatu pembahasan yang menarik sekali di sini. Memang benar, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan kebutuhan dasar. Nah, kita dari pembahasan tadi kan kita masuk dalam kebutuhan dasar, yaitu bab kebutuhan dasar yang tadi katanya Bu Ika, apakah dia karena faktor kinestetik, kemudian dan apa itu visual, kita kan harus gali dulu kan seperti itu Bu Ika ya. Itu benar sekali Bu Ika. Jadi yang dikatakan Bu Ika itu adalah benar sekali. Nah, di sini sebelum saya melakukan keputusan meletakkan jadi posisi depan, kita harus menggali dulu kebutuhan dasarnya ada di mana. Apakah dia di posisi kesenangan, kalau apakah kekurangan kasih sayang, apakah kebutuhan hidup, kemudian kebebasan atau penguasaan. Nah, kalau di BK mungkin lebih detail lagi, mungkin apakah dia karena faktor kinestetik, visual, dan lain sebagainya. Setelah kita melakukan penganalisan tersebut, maka kita melakukan suatu tindakan. Sebetulnya seperti itu, benar sekali yang disampaikan BK itu seperti itu, benar. Nah, seperti itu yang benar. Ya, benar sekali BK. Terima kasih. Mungkin bisa saya tambahin. Iya, Pak. Iya, ciri-ciri restitusi. Mungkin bisa kita kan bekerja kan berdasarkan jam kita dibatasi oleh jam, hanya 45 menit mengajar. Nah, kita butuh cepat. Kalau kita menanyakan itu tadi, mungkin butuh waktu menanyakan itu kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa, kebutuhan kesenangan dan lain-lain. Mungkin kita langsung tawarkan aja ke anak ini, bagaimana, apakah kamu mau mendengarkan materi yang saya sampaikan, kamu lebih nyaman bagaimana. Jadi kita langsung ke restitusi yang tawaran, yang bentuknya tawaran. Oh, yang bentuknya tawaran. Iya, jadi memaksa. Kalau tadi menyuruh di depan itu berarti memaksa. Oh, benar sekali ya. Jadi ditawarkan dulu ya kan? Ya, lebih cepatnya seperti itu ditawarkannya kan? Benar sekali Bu Ika, seperti itu. Benar. Ya. Nah, tambahan lagi,
kadang yang paling penting lagi tadi ya juga benar kita melakukan penawaran. Pada intinya sih ketika kita melakukan solusi dengan cara restitusi itu penanganannya jangan pada saat itu. Maksudnya tadi kan penanganan cepat boleh. Nanti ada penanganan yang lebih mendalam namanya restitusi dan dilakukan tidak boleh dalam kelas. Tapi itu ada ruangan khusus mirip dengan BK lagi. Nah, seperti itu. Benar sekali dari BK memang seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Citra mungkin ada yang mau ditanyakan tentang apa? Silakan. Gini ya. Mic-nya. Iya. Mic itu. Ya pertanyaannya. Oke. Untuk restitusi sendiri. Nah, restitusi itu sendiri sebenarnya pengaruhnya terhadap dunia pendidikan itu apa? Pengaruhnya terhadap Dunia pendidikan. Iya. Bagaimana? Terus kemudian apa namanya ya lagi ya? Dampaknya juga seperti apa? Dampaknya seperti apa? Iya. Oke. Dan itu aja. Pengaruh dan dampak. Oke, terima kasih Bu Ika. Sangat Bu siapa? Oh, Bu Citra ya. Bu Citra, terima kasih guru PPKN. Guru PPKN ya. Dari guru mana Bu Ika? Akuntansi ya. Oke, maaf. Dari akuntansi ya. Tadi pertanyaannya restitusi itu untuk apa sih dampaknya ke pendidikan, ya kan? Maksudnya tadi yang pertama tadi ada dua tadi. Pengaruh. Oke, pengaruh dari pendidikan dan dampaknya apa? Oke, bagus sekali pertanyaannya Bu Citra. Yang pasti pengaruhnya di dunia pendidikan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh karena apa? Di sini yang restitusi, kembali lagi restitusi. Restitusi ini sebetulnya penyelesaian masalah. Ketika kita melakukan penyelesaian masalah yang salah, itu akan berdampak negatif kepada peserta didik. Bisa berdampak dendam, bahkan dia kebawa ketika nanti dia dewasa nanti. Nah, itu yang disebut dengan tadi pengaruh dalam pendidikan. Harapannya ketika ada restitusi ini, siswa itu akan melakukan budaya positif yang benar-benar dari faktor intrinsiknya dia, sehingga nanti setelah keluar dari sekolah akan ke bawah terus. Jadi itulah bedanya pendidikan dan pengajaran. Jadi pendidikan ini mendidik bukan hanya di sekolah, nanti akan dibawa ketika dia ke masyarakat, bahkan ketika dia bekerja dan lain sebagainya. Itu tujuan dari pendidikan. Kemudian dampaknya ya langsung kepada siswa tersebut. Jadi dampaknya itu akan memiliki perubahan karakter. Jadi pada intinya karakter peserta itu tidak bisa kita rubah sebetulnya. Pada dasarnya tidak bisa kita rubah, yang disebut dengan kodrat alam. Jadi sudah memiliki perilaku seperti itu, tapi kita bisa merubah perilakunya. Jadi kebiasaannya kita geser sehingga dia menjadi lebih baik. Seperti itu tujuannya. Ya dampaknya kepada peserta didik itu akan menjadi lebih selamat. Selamat di mana? Dunia dan akhirat. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah? Nggak ada? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya. Kalau masih kita ingin bahas tentang apa lagi, kita bisa masih ketemu di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada aksi nyata kali ini, saya melakukan budaya positif pada saat pembelajaran. Berikut penjelasannya. Pada saat awal mulai pembelajaran, saya melakukan absensi kehadiran peserta didik. Saat melakukan absensi, terlihat satu bangku, 2 kursi kosong, tidak ada yang menempati. Di sini, saya menanyakan siapa dan kemana peserta didik tersebut. Peserta didik lainnya menjawab, sedang berada di luar Pak, ucap mereka. Tidak lama kemudian, peserta didik yang berada di luar meminta izin untuk masuk kelas. Saya mengizinkannya untuk segera masuk. Akan tetapi, peserta didik tersebut melanggar peraturan sekolah, yaitu kerapian seragam. Di sini, saya tidak langsung melakukan restitusi, dikarenakan khawatir ketinggalan mata pelajaran.
dan tidak memalukan di depan peserta didik lainnya. Peserta didik tersebut bernama Agus. Pada saat itu, saya menyuruh untuk merapikan terlebih dahulu seragam yang dipakai dan mengizinkannya untuk mengikuti pelajaran terlebih dahulu. Kemudian, setelah proses pembelajaran selesai, saya meminta Agus untuk mengikuti saya ke ruangan yang di dalamnya tidak ada peserta didik yang lain atau guru yang lainnya. Di sini, saya melakukan restitusi. Berikut video rekaman restitusinya. Pertama-tama Pak Kavin, kenapa kok dipanggil Pak Kavin ke sini ikut Pak Kavin? Agus tahu nggak kira-kira kenapa kok dipanggil sama Pak Kavin? Gak pakai sabuk, Pak. Gak pakai sabuk ya. Sama tadi bajunya Keluar. bajunya dikeluarkan. Jadi gimana kesimpulannya? Biar rapi. Biar rapi. Selain rapi mungkin Terlihat ganteng. lihat ganteng. Jadi orang yang melihat jadi senang ya kan? Iya, Pak. Jadi percaya gitu, yakin kalau kita bisa, ya kan? Apalagi jurusan RPL, ya kan? Ya, Pak. Ya sudah. Semoga besok Agus bisa beli sabuk, ya kan? Ya. Insya Allah murah kok sabuk kan harganya kan. Biar bajunya bisa masuk terapi, ya kan? Ya, Pak. Bisa dipahami mungkin? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Agus ya. Siap. Semoga besok kita jumpa sudah Agus bersabuk dan terapinya. Terima kasih, silakan kembali ke kelas. Ya, Pak minta maaf mungkin ada salah kata ya kan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ferdiawan, kelas 10 RPL 1. Tanggapan saya terhadap restitusi yang dilakukan Bapak Kavin membuat saya merasa nyaman karena biasanya saya mendapatkan hukuman, tapi saya diberi restitusi atau pencerahan tentang pelanggaran tidak memakai sabuk dan kerapian seragam yang membuat saya memahami disiplin positif peraturan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi ke depan, refleksi bagi saya sendiri, refleksi itu pada saat melakukan proses restitusi pada budaya positif itu sangatlah memberikan efek yang saya rasakan sendiri dan siswa juga merasakan langsung. Ternyata ada perubahan-perubahan yang ke arah lebih baik. Sehingga awalnya biasanya kita sering melakukan suatu disiplin yang berorientasi pada hukuman. Nah, di situ akan hanya memberikan efek jerah saja, tapi tidak memberikan suatu pelajaran. Disinilah saya baru sadar bahwa disinilah letak disiplin positif yang bagus sekali, yang seharusnya semua sekolah sudah menerapkan disiplin positif ini, khususnya pada peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Implementasi ke depan itu yaitu disiplin positif ini bisa diterapkan di seluruh sekolah, baik itu lini SD, SMP, kemudian SMA. Harapannya adalah membentuk karakter peserta didik yang benar-benar mempunyai potensi yang baik, sehingga tidak dia mempunyai penyelesaian masalah sendiri dan memahami apa yang dia kerjakan dan apa kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Sehingga disiplin positif ini sangatlah bagus, jadi harus diimplementasikan ke depan. Dalam pengimplementasian ini tidak cukup hanya guru penggerak saja yang bergerak, tapi butuh inquiry apresiatif dari rekan-rekan guru yang lain, baik itu kepala sekolah, guru yang lain, tendik dan lain sebagainya, sehingga implementasi ke depan yaitu budaya positif ini akan berjalan dengan baik, bahkan akan membentuk suatu peraturan yang dimana tanpa adanya peraturan pun itu akan berjalan. Disinilah yang membuat saya sangat tertarik tentang budaya positif ini. Sungguh bagus dan kedepannya memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi kepada siswa. Terima kasih. Itulah dari saya tentang refleksi dan implementasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.